Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua K3S Tanah Luas, Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian, dan terutama sekali Bapak-bapak yang baru saja melaksanakan serah terima pindah dari SD yang satu ke SD yang lain. Mohon maaf sebelumnya Bapak mungkin lama menunggu ya. Tadi saya di Jamkilik, kemudian ada urusan di Polres, makanya agak terhambat. Padahal saya sudah hampir sukun, sudah jam 10 sudah start kemari, kemudian harus ke Polres bentar, itu ada acara yang penting sekali. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini itu tidak pernah lepas daripada campur tangan Allah. Semua yang terjadi itu karena sebenarnya campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kehidupan yang kita alami sebenarnya sangat dinamis. Ya. Selalu berubah-ubah. Dari yang tiada menjadi ada, ya kan? Dulu kita kecil menjadi dewasa, dewasa menjadi kepala sekolah. Ada kalanya di sekolah juga demikian. Pertama kita di sekolah kecil menjadi sekolah besar, ataupun sebaliknya, sekolah besar menjadi sekolah kecil. Ini kita harus hadapi dan kita syukuri, kita sikapi bahwa segala sesuatu itu memang Allah sudah kehendaki demikian. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa campur tangan Allah. Jadi ketika kita menyadarinya penuh dengan keikhlasan, insya Allah itu menjadi baik dan berkah bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan sekolah, baik ini yang baru menduduki di posisinya yang baru ataupun yang lama, ataupun yang masih pada posisi masing-masing, bahwa kita memiliki kewajiban-kewajiban. Pertama sekali mungkin kewajiban kita berkaitan dengan sumber daya manusia ataupun SDM di lingkungan sekolah kita masing-masing, bahwa kita sebagai kepala sekolah itu diharapkan mampu mengembangkan SDM yang ada di bawah pimpinan Bapak Ibu sekalian. SDM itu harus betul-betul dibina ataupun dikembangkan sesuai dengan bakat dan kemampuan ataupun sesuai dengan bidang studi masing-masing. Nah, berkaitan dengan SDM ini, ketika mereka bawahan Bapak Ibu guru tentunya ataupun staf, ketika mereka itu tidak bisa dibina, silahkan saja dinaikkan ke lebih tinggi lagi, gajinya lebih tinggi lagi. Artinya ketika mereka harus dipindah, ya silahkan saja diajukan untuk dipindah kalau memang tidak bisa dibina. Terus tujuannya apa ini? Tujuannya agar sekolah itu menjadi baik. Bagaimana kalau mereka itu tidak bisa dibina? Tentu sekolah tidak akan bisa menjadi lebih baik karena adanya ganjalan-ganjalan. Nah, ini yang berkaitan dengan SDM. Jadi nanti kami dinas itu akan bertanya dulu kepada kepala sekolahnya, bukan kepada yang lain, kepala sekolah dulu. Kemudian nanti kami juga akan bertanya dengan K3S ataupun pengawas, guru si A itu bagaimana? Apakah layak duduk di situ atau layak dipindah? Karena dia tidak mengerjakan ataupun tidak melakukan sesuai SOP yang ada. Nah, ini berkaitan dengan itu juga Bapak Ibu sekalian, bahwa kepala sekolah memiliki kewenangan ataupun memberikan kontribusi kepada bawahan-bawahan masing-masing, baik guru maupun staf. Jangan ada karena dendam pribadi haknya ditahan. Karena kepala sekolah itu ibarat pohon yang besar, di bawahnya ada orang yang berlindung di bawahnya. Jadi tetap saja kita harus memberikan hak kepada mereka, terlepas suka ataupun tidak. Kalau itu tidak dilakukan, urusannya itu jauh. Artinya hak seseorang harus diberikan kepada orang yang bersangkutan. Ini artinya bahwa punya tanggung jawab sampai di akhirat. Karena jabatan ini Allah sudah tentukan di sebelum kita lahir, mungkin sudah ditentukan bahwa pada hari ini kita akan jadi kepala sekolah dan diberikan tanggung jawab ini. Makanya kita harus lakukan sebagaimana tanggung jawab kita masing-masing. Ada beberapa temuan bahwa kepala sekolah karena dia tidak suka dengan bawahan tertentu, terus dia memblacklist mereka, tidak diberikan hak-haknya. Ini
analisa kami kurang tepat demikian, terlepas daripada suka ataupun tidak. Jadi insya Allah tidak di sini itu kejadian. Jadi harapan kami walaupun suka ataupun tidak harus diberikan haknya, tapi kepala sekolah punya kewajiban untuk membina dia menjadi seorang pengajar ataupun seorang staf yang memang profesional di bidangnya. Nah itu harapan kami. Kemudian tanggung jawab lain bahwa di sekolah itu ada administrasi yang harus dikelola dengan baik, baik itu mengenai pelaporan ataupun baik itu mengenai harian-harian yang bersifat rutin. Nah, mengenai administrasi ini saya sarankan bagi yang baru, kalau yang sudah bagus dipertahankan, yang mana kurang tolong ditambah. Jangan nanti begitu duduk menyalahkan sana sini. Kepala sekolah yang lama tak becus. Nah, ini harus saya rubah, itu tak perlu. Kalimat-kalimat seperti itu tak perlu. Tapi mari kita bersatu. Namanya manusia itu kita semuanya penuh dengan kekurangan, karena itu sifat kita. Oleh karenanya memberi kelengkapan ataupun melengkapi bagi yang kurang bagi teman-teman kita itu adalah hal yang baik daripada kita menyalahkan. Jadi intinya jangan saling menyalahkan, tapi mari perbaiki sama-sama. Mana yang kurang kita perbaiki. Administrasi yang paling penting juga mengenai berkaitan dengan pelaporan-pelaporan, apapun bentuknya yang harus dilaporkan itu segera dilaporkan. Mungkin berkaitan dengan dana-dana yang lain ataupun dana dari pusat, PIP contohnya, ataukah itu BOS atau apapun bentuknya yang harus dilaporkan, segera laporkan. Biasanya teman-teman para kepala sekolah ini ketika mau menerima dana BOS ataupun menerima hal-hal yang sifatnya uang dari pusat itu cepat responnya. Kalaupun belum turun itu berharapnya seperti kita menantikan hujan yang lama kemarau. Tapi begitu sudah turun, dia lupa melaporkan. Ini kelupaan ini menjadi sifat kita. Jadi saya harapkan begini, bukannya kita menuduh Bapak Ibu tidak melakukan sesuai dengan SOP-nya, ataupun ketika turun dananya itu terus tidak melaksanakan sebagaimana petunjuk teknisnya. Tapi karena Bapak Ibu tidak melaporkan, maka kami menganggap bahwa Bapak Ibu belum melaksanakan sebagaimana petunjuk teknis sesuai juknisnya. Padahal sudah dilakukan, terima BOS, terima PIP, sudah dilakukan sebagaimana petunjuk teknis, sudah dikerjakan sebagaimana juknisnya. Tapi karena tidak melaporkan, maka pihak dinas pendidikan ataupun pihak terkait yang berkaitan itu menganggap Bapak Ibu tidak melakukan itu. Kenapa? Lupa melakukan. Nah ini yang sifat-sifatnya lupa itu, sifat-sifatnya yang telat, mari sama-sama kita buat bagus pelaporannya segera. Agar apa? Agar nilai Bapak Ibu juga baik. Kalau nilai Bapak Ibu baik, kami dinas pendidikan juga baik. Kalau dinas pendidikan baik, Kabupaten Aceh Utara baik. Kalau Kabupaten Aceh Utara baik, insya Allah di kementerian sana, di tingkat menteri sana, Aceh Utara mendapatkan penilaian baik. Jadi bermula dari bawah. Mari kita sama-sama itu. Karena kepala-kepala sekolah setelah nanti turun dana-dana yang sifatnya harus dilaporkan kembali, penggunaannya itu lupa melaporkan. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, padahal memang dikerjakannya sesuai dengan juknisnya, tapi pelaporannya lupa. Ini bahaya. Padahal melaporkan kegiatan yang sifatnya sudah dilakukan itu wajib bagi sekolah. Itu berkaitan juga dengan administrasi. Kemudian di sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat kekurangan kita apa. Kekurangan umpama contoh, catatan pegawai belum ada. Buat, penuhin terus. Nah, jangan menyalahkan kepala yang lama. Ya kan? Buat aja terus. Kekurangan kepala sekolah yang lama itu teman kita itu, tak perlu diungkit-ungkit. Tapi mari lengkapi terus kekurangan-kekurangan itu. Ya kan? Kemudian Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan dana-dana itu berkaitan juga dengan operator. Maka buatlah operator itu senyaman untuk bisa membuat sekolah itu menjadi baik. Jadi Bapak Ibu juga semua harus bekerja sama, kontribusi dengan pihak terkait. Contohnya di lingkungan itu ada PJ, ada tokoh pemuda, ada tokoh masyarakat, ada tengku ilmu.
penting lainnya yang harus sharing pendapat dengan kita. Ya, kalau di dalam administrasi jelas operator ada, tata usaha ada, bendara ada. Nah, kalau yang dari luar ini Bapak Ibu sekalian, terutama yang baru, jangan sampai ini yang baru tidak silaturahmi kepada tokoh, kepada kecil, kepada tokoh masyarakat. Tolong nanti sudah sampai di sana, beritahu tokoh-tokoh masyarakat itu bahwa saya menjadi kepala sekolah di sini sekarang. Jangan sampai diam saja. Bisa jadi nanti kalau diam saja, orang lain juga merasa tidak dihargai, walaupun memang tidak ada secara tertulis dalam petunjuk teknis kita harus ke tempatnya kecil, kita harus ke tokoh pemuda, kita harus ke tugu umum, tidak ada petunjuknya begitu, ya kan? Walaupun begitu tidak ada, tapi kita sebagai masyarakat yang kita memiliki budaya baik, budaya Islami, mari kita silaturahmi. Ada kejadian sekolah, kepala sekolah sudah masuk di situ baru 2 bulan, sekolahnya diblokir, sekolahnya segel oleh masyarakat, oleh tokoh masyarakat. Apa alasannya? Tidak menerima kepala sekolah ini. Begitu kita telusuri, ternyata apa? Kepala sekolah ini tidak diterima. Kenapa? Karena tidak silaturahmi kepada tokoh masyarakat ketika dia didudukkan di situ. Bahasa-bahasa ini harus kita tangkap bahwa kita juga perlu silaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kenapa? Tokoh masyarakat ini merupakan juga sebagai pemerhati pendidikan di wilayah Bapak Ibu sekalian. Mereka bisa kita jadikan senjata untuk mendukung Bapak Ibu sekalian sebagai keberhasilan di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Banyak kasus yang seperti itu. Jadi mari yang pertama ini yang baru, mari bekerja dengan baik, penuh dengan keikhlasan dan tanggung jawab. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas dan tanggung jawab, insya Allah menjadi baik, apapun bentuknya. Kecil barangnya, tapi ketika kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab akan menjadi besar. Besar, tapi kalau kita kelola tidak penuh dengan tanggung jawab dan penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan, akan hancur Bapak. Jadi kuncinya adalah tanggung jawab dan ikhlas. Ikhlas dan tanggung jawab. Banyak kisah-kisah yang mengatakan bahwa seseorang yang memang ikhlas menerima kenyataan dan penuh tanggung jawab dilakukan akan menjadi besar. Tidak akan bisa dihalang-halangi oleh orang lain kebesarannya. Tapi banyak juga mereka yang duduk di posisi yang besar tapi tidak dilakukan dengan ikhlas dan tanggung jawab, hancur mereka berangkat. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab para kepala sekolah, mohon untuk ditingkatkan tanaman-tanaman bunga ataupun keindahan sekolah. Keindahan sekolah perlu ditingkatkan berdasarkan apa? Kemampuan Bapak Ibu sekalian untuk membuat indah. Bagaimana keindahan sekolah terserah Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi Dinas Pendidikan menyarankan ataupun justru memerintahkan Bapak Ibu sekalian untuk membuat tanaman hias itu menjadi tanaman toga ataupun apotek hidup. Jadi tanaman hias yang kira-kira yang bisa dibuat apotek hidup, buat apotek hidup. Karena itu perintah Pak Bupati. Contohnya ini ada kunyit putih, tanam kunyit putih, pasang patok, tulis kunyit putih itu bahasa Indonesia kunyit putih, bahasa Latinnya apa, kemudian fungsinya apa-apa kan. Di kertas, press, tancapkan di pot, ini kunyit putih. Jadi manfaatnya selain daripada manfaat kunyit putih bisa digunakan untuk obat-obatan, begitu juga anak-anak akan tahu bagaimana manfaat kunyit putih. Nah ini penting karena kita semuanya itu serba ada sebenarnya, baik tanaman-tanaman obat, tapi karena kita selalu konsumsi obat pabrik, jadi ketergantungan obat-obatan pabrik itu sehingga kita melupakan warisan leluhur kita. Yang obat ini, yang tanaman ini bisa ini, akhirnya penyakit banyak yang kita dapati karena semua serba obat. Jadi kita harus kembali back to nature, kembali ke alam, ke alamiah. Nah itu, jadi kita harus tingkatkan tanaman. Itu perintah Pak Bupati melalui Dinas Pendidikan. Memang sudah. Dan nantinya kepala dinas akan memeriksa sekolah, akan datang ke sekolah-sekolah. Baik itu diberitahu secara umum ataupun tidak menurut kepala dinas. Jadi akan datang ke sekolah, sudah melaksanakan enggak dia tanaman toganya, sudah melaksanakan enggak dia penghijauan ataupun taman-tamannya sudah dilaksanakan belum. Nah, itu. Kemudian penataan infrastruktur, contohnya
ini parkiran sepeda motor dengan parkiran kereta sepeda dayung itu harus dipisahkan. Jadi sekolah jangan berantakan sepedanya. Biasa anak-anak bawa sepeda dayung, jangan campur aduk dengan sepeda itu, dipisahkan. Nanti ada penilaian-penilaian tersendiri. Kemudian Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa kepala sekolah itu memiliki mental kepala sekolah. Maksud saya itu bahwa kepala sekolah itu harus berjiwa kepala sekolah. Jangan sudah duduk sebagai kepala sekolah dia seperti guru. Kepala sekolah itu harus naik turun. Oh, ini sekolahku butuh atap yang bagus. Ini sekolahku jebol. Bapak Ibu usulkan ke bidang sarana. Nah, karena itu kewajiban kepala sekolah untuk meminta, mengusulkan. Kalau diam saja, maka Bapak Ibu dianggap tidak naik turun, tidak mampu mengelola sekolah dengan baik. Nah, kalau nanti tidak mampu mengelola dengan baik, itu kan ada tim kami, termasuk pengawas ada. Maka jangan heran ketika nanti si kepala sekolah itu jadi guru. Jangan pernah heran. Kami menilai bahwa bapak ini, ibu ini memang tidak layak untuk menjadi kepala sekolah. Karena apa? Mentalnya mental guru. Tidak mampu bergaul secara dewasa sebagai seorang kepala sekolah, maka dia adalah guru. Pak Kadis mewanti-wanti bahwa kepala sekolah itu betul-betul kepala sekolah. Kepala sekolah itu kalau bermentalkan kepala sekolah, karakternya kepala sekolah, ya, kalau dia jiwanya seorang kepala sekolah, belum dia memerintah kepada guru, belum dia memerintah kepada staf, sudah dicontoh, sudah ditiru dia, belum memerintah nih. Kalau dia karakternya, dia sifatnya seorang kepala sekolah, belum dia memerintah, kamu gini, itu sudah dicontoh oleh para guru ataupun para staf. Makanya diharapkan oleh Dinas Pendidikan kepala sekolah itu betul-betul kepala sekolah. Nah, karakter supaya bisa dicontoh oleh orang ramai, terutama guru dan staf pengajar. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, saya rasa semoga K3S di tanah luas ini ya bertambah baik. Yang kami harapkan tidak terjadi saling menyalahkan di antara kepala sekolah dan guru. Mari bersatu untuk mewujudkan pendidikan di tanah luas ini menjadi lebih baik. Itu harapan kami. Kita adalah komunitas seperti sebuah keluarga. Tidak ada yang lain-lain. Artinya kalaupun ada yang dapat besar, ikhlas saja menerima. Dapat yang kecil, ikhlas saja menerima. Tidak akan pernah hidup itu mendapatkan itu saja, tidak akan pernah. Dan kita tidak bisa mengklaim seseorang akan hidup di situ terus-menerus, nggak bisa. Akan berubah kita, dari kecil menjadi besar. Itu sadari. Nah, itu harapan kami supaya kita bisa saling menerima dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Itu saja. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.